Baik, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara melembutkan kekerasan sebagai bagian dari terapi ELA yang kami selenggarakan dalam rangka merespons meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga atau disebut domestic violence dalam bahasa Inggris. Kali ini kita mau banyak berbicara tentang kekerasan. Kita mau secara khusus membicarakan bagaimana kekerasan itu muncul dan bagaimana menghilangkan kekerasan itu. Baik, ada banyak versi kekerasan, tapi umumnya kekerasan itu menyangkut aspek fisik, seksual, dan mental. Kita nggak akan bicarakan macam-macam kekerasan itu. Hari ini kita mau fokus ke satu jenis kekerasan yang terjadi dalam domus. Domus ini bahasa Latin yang artinya rumah. Jadi istilah kekerasan domestik itu adalah kekerasan yang semestinya terjadi di dalam domus. Kita mau bicarakan tentang akar kekerasan dalam domus atau akar kekerasan dalam rumah yang disebut kekerasan domestik. Kita ingin paham kekerasan itu, dan dengan pemahaman tentang kekerasan itu kita bisa belajar cara untuk mencabut kekerasan itu dari dalam rumah. Sebelum sampai ke situ, saya ingin mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk sedikit berfilsafat. Setelah itu, kita bisa berpsikologi. Nantinya saya akan menampilkan dua jenis psikologi, psikologi barat dan psikologi timur. Dua aliran psikologi besar ini punya cara pandangnya sendiri tentang kekerasan. Nanti kita akan sampai ke situ. Nah, mari kita berfilsafat sedikit. Pertanyaan filsafat yang penting untuk dijawab, apa itu rumah? Rumah yang kita harapkan adalah in the house and at home, di rumah dan betah. Rumah yang kita hindari adalah in the house but not at home, di rumah tapi tidak betah. Jadi ada rumah, house, dan ada at home. Manakah rumah yang paling banyak saat ini? Sepertinya rumah jenis pertama yang banyak. Orang in the house and at home. Sepertinya begitu. Tapi laporan penelitian mengatakan bahwa banyak orang berada di rumah yang kedua, in the house but not at home. Di rumah tapi tidak betah sama sekali. Idealnya dalam bahasa Inggris, rumah itu menjadi dwelling. Dwelling berarti in the house and at home. Kediaman bahasa Indonesianya. Ketika kita berada dalam kediaman, kita berada di rumah sekaligus merasa betah di dalam rumah. Nah, apa yang disebut domestic violence semestinya adalah rusaknya kediaman oleh penghuninya sendiri. Itu sedikit pengantar filsafat. Kita mau bertanya sebentar lebih dalam lagi. Perhatikan sebentar gambar sebelah kiri. Kira-kira pasangan itu serius atau bercanda ketika mereka mengatakan saling sayang, saling cinta, saling care, dan lain sebagainya? Apakah mereka serius? Pasti serius. Kalau mereka serius, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kenapa bisa terjadi seperti gambar kanan? Lihat gambar kiri. Apakah dia serius atau bercanda ketika menimang anaknya seperti itu? Dia pasti serius. Pertanyaannya sekarang, kenapa peristiwa pada gambar kanan terjadi? Anak mengalami kekerasan. Nah, kita lihat ada pergeseran dari suasana
rasa sayang, rasa peduli, menjadi rasa marah dan kebencian. Pertanyaannya, kenapa bisa suami atau ayah menjadi begitu kasar ke istri dan anaknya? Dominannya seperti itu. Banyak laporan penelitian bahwa pelaku kekerasan kebanyakan dilakukan oleh suami ke istri atau ayah ke anak. Yang menjadi korban adalah istri dan anak. Dominannya seperti itu. Tapi ada beberapa kasus di mana istri melakukan kekerasan pada suaminya. Saya punya kenalan beberapa yang mengalami kekerasan dari istrinya seperti itu, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Yang banyak terjadi adalah suami melakukan kekerasan pada istri atau ayah pada anaknya. Kenapa itu terjadi? Itu soal power. Yang lebih kuat punya kecenderungan mengintimidasi yang lemah. Jadi, kalau kita membuka beberapa bacaan, kebanyakan definisi domestic violence atau domestic abuse terkait dengan intimidasi atau upaya menakut-nakuti orang lain yang dianggap lebih lemah daripada dia. Ada semacam unjuk kekuatan di situ. Pertanyaan kedua sekarang, kok bisa satu orang yang sama bisa berubah dari manis menjadi monster dalam rumah? Pasti ada sesuatu dalam orang itu yang membuatnya berubah seperti itu. Apakah sesuatu itu? Kalau sudah punya keinginan untuk mengeksplor sesuatu di dalam seseorang yang membuatnya berubah dari manis menjadi monster, maka sudah saatnya bagi kita untuk berpsikologi. Ya, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu semua. Saya mau ajak masuk ke dunia psikologi. Tapi sebelum berpsikologi, saya mau bercerita sedikit tentang dua kasus yang perlu saya angkat di sini karena sejak tahun 2000-an saya banyak menangani kasus psikologis dan cukup banyak diantaranya berupa kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dua kasus ini saya kira cukup representatif untuk mewakili begitu banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kasus pertama adalah kekerasan ayah pada ibu dan anak. Ada seorang ibu yang menghubungi saya via telepon. Katanya dia sudah tidak tahan lagi dengan suasana rumah. Sudah lebih dari 20 tahun dia hidup bersama dengan pasangannya, tapi selama itu pula dia mengalami kekerasan. Dia mengatakan, saya sudah terima jalan hidup saya terima dan saya pelan-pelan bisa beradaptasi dengan kondisi ini meskipun sakit. Tapi belakangan muncul keanehan dalam rumah. Anak laki-laki kami itu kelihatan sebagai anak yang sekarang berubah menjadi lebih monster daripada ayahnya. Dia kadang masuk rumah, membanting-banting sesuatu, bahkan mengajak ayahnya untuk keluar rumah, kalau bisa berantem. Dan dia punya keinginan kuat untuk membunuh ayahnya. Saya nggak ingin suasana rumah menjadi runyam. Kalau bisa, perkenankan saya dan anak saya datang menemui Bapak. Saya bilang, mari, silakan kita atur waktu dan tempatnya. Begitulah ibu dan anak ini datang dari luar kota untuk membicarakan tentang kondisi yang menurut mereka sudah sulit toleransi dalam rumah. Itulah ibunya mulai bercerita di ruang konseling. Dia mengatakan macam-macam siksaan yang dia alami dalam rumah sejak pernikahan sampai saat ini. Sampai-sampai dia merasa dirinya dulunya orang yang lembut, orang yang kalem, tapi belakangan dia begitu mudahnya marah, bahkan ikut-ikutan meledak. Tapi dia mengaku masih bisa menahan diri. Tapi yang menjadi keprihatinan terbesarnya adalah anaknya ini.
anaknya ini hidup dalam tekanan sejak kecil dengan mengikuti tuntutan-tuntutan ayahnya. Dia ikut saja. Dulunya dia anak yang kelihatan menurut pada ayahnya, tapi lambat laun dia kemudian tampil sebagai anak yang semakin keras, semakin memberontak. Sampai suatu saat ayahnya meminta dia untuk mencari pekerjaan yang menurut ayahnya harus bergengsi. Dia ikut tes dan dia merasa mampu dan lulus, diterima di tempat kerja itu. Tapi kemudian di tengah masa kerjanya itu dia memutuskan mundur dari pekerjaannya dan memilih hidup tanpa kerja. Dia ingin melihat ayahnya sakit hati dengan keputusannya itu. Ayahnya protes, marah, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang abusive padanya. Tapi rupanya si anak ini menunggu itu. Dia mencari alasan tertentu untuk menyakiti ayahnya. Sampai suatu saat ayahnya bersikap abusive, dia melakukan tindakan abusive balik dan memanggil ayahnya untuk keluar rumah, dan dia ingin melakukan sesuatu yang lebih ekstrim lagi pada ayahnya. Sejak itu ayahnya mulai mengerem tindakan abusifnya pada anak. Bahkan ayahnya ini sudah tidak lagi berani pada anaknya itu. Kalau anaknya ngamuk dan diam di rumah, justru ayahnya menghindar. Nah, di sini kelihatan ya, terjadi perubahan pola power dalam rumah. Tadinya ayahnya merasa anaknya masih kecil, lemah, bisa diatur, bisa didikte, bisa dikerasi dan lain sebagainya. Ketika dia melihat anaknya sudah berubah menjadi figur yang justru lebih memiliki power fisik daripada dia kemudian mundur pelan-pelan dalam hal kekerasan fisik. Gitulah kemudian kami ngobrol hati ke hati dengan ibu dan anak ini, sampai kemudian saya pelan-pelan memberi penjelasan kenapa ayahnya menjadi seperti itu, dan bersyukur anaknya ini merasa paham dan pelan-pelan dia bisa mengerem rasa marahnya itu, dan sampai sekarang saya nggak mendengar kasus yang cukup ekstrim dalam keluarga itu. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kekerasan suami pada istri. Seorang istri yang sudah hampir 15 tahun datang ke ruang konseling membawa suaminya. Dia mengatakan begini, saya merasakan keluarga kami itu aneh. Kami tinggal sekota, tapi suami saya nggak pernah mau tinggal di rumah belakangan ini. Kadang dia hanya balik di akhir pekan. Kami punya 2 rumah, dan dia nggak pernah ke rumah melihat saya dan anak saya. Hanya sekali dalam seminggu, itu pun hanya sebentar. Dia memilih tinggal di rumah yang satunya yang jaraknya juga nggak begitu jauh. Ketika saya ngobrol dengan suaminya, kenapa memilih cara seperti itu? Dia bilang, saya selama ini keras pada istri dan anak saya abusive pada mereka, lakukan kekerasan fisik dan macam-macam. Tapi saya malu pada istri saya, dia sangat sabar betul. Sampai suatu saat ketika dorongan-dorongan untuk melakukan kekerasan itu muncul dan gak mendapat respons yang memancing saya untuk lebih keras lagi, saya merasa diri saya ini hanya monster dalam rumah. Karena itu lebih baik bagi saya untuk tinggal di tempat lain. Saya nggak tahu kenapa, kalau saya di rumah gampang sekali tersulut untuk melakukan kekerasan yang menyakiti istri dan anak saya. Dan begitulah suami ini kemudian merasakan keinginan untuk terapi. Lalu saya pelan-pelan membawa dia ke dalam suasana untuk ngobrol hati ke hati, biar dia bisa pelan-pelan paham kenapa dia menjadi suami yang keras seperti itu, kenapa dia menjadi ayah yang keras seperti itu. Nah, saya beruntung untuk kasus yang kedua ini. Pada kasus yang pertama, saya tidak bisa membantu banyak, karena saya mengatakan ke ibu dan anak itu, kalau bisa, saya pengen sekali ketemu ayahmu, saya pengen sekali ketemu dengan suami ibu. Ada banyak hal yang perlu diungkap di sini, karena saya melihat ayah atau suami ibu itu membawa rasa sakit yang begitu besar dalam hidupnya,
dan rasa sakit itu tidak lagi bisa dia kenali, dan rasa sakit itu berbicara dalam macam-macam cara, dan itulah yang membuat dia menjadi pribadi yang mengerikan dalam rumah. Nah, hari ini saya mau mengajak teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara kali ini, untuk melihat dengan lebih dekat kenapa pelaku kekerasan itu menjadi seperti monster, dan kita yang tinggal seatap dengannya harus ikut-ikutan menanggung derita akibat kekerasan yang dilakukan. Sekarang saya masuk ke psikologi, khususnya psikologi barat. Ini ada beberapa aliran besar dalam psikologi barat, ada 5 saja semestinya ya. Kapan-kapan kita bisa bicarakan lagi ini, hanya 5 kok, dan bisa disederhanakan kalau Bapak Ibu mau paham 5 aliran itu. Tapi menyangkut kekerasan domestik, saya pilih 2 aliran yang sangat bagus untuk menjelaskan munculnya monster-monster dalam rumah ya. Yang pertama, psikoanalisis. Psikoanalisis ini aliran yang sangat terkenal dalam psikologi, yang khusus membicarakan tentang dunia ketidaksadaran manusia. Perhatikan sebentar gambar ini. Perhatikan lebih serius, karena saya akan menjelaskan secara pelan-pelan bagaimana munculnya monster dari dalam diri kita sendiri. Kita punya dunia kejiwaan yang secara umum dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah sadar. Itu wilayah terkecil. Wilayah inilah yang sekarang kita pakai ketika bangun dari tidur, berinteraksi dengan dunia sekitar kita, dengan dunia luar, dengan panca indera kita. Ketika kita baca buku, kita dengan sadar baca buku. Ketika kita berbicara atau mendengarkan acara kita hari ini, kita dengan sadar melakukan itu. Tapi itu hanya sebagian kecil dari dunia kejiwaan kita. Sekarang, saya membawa Bapak Ibu, teman-teman semua masuk lebih dalam ke lapisan yang disebut bawah sadar. Istilah ini sudah banyak beredar di awam, tapi saya perlu tekankan di sini bahwa bawah sadar itu wilayah yang kecil ya, enggak begitu besar. Di wilayah itulah tersimpan macam-macam informasi yang masih gampang kita panggil. Misalnya nama teman-teman kita, rumah kita, semua informasi apa saja yang masih gampang kita panggil. Di bawah wilayah itu, di bawahnya bawah sadar, ada wilayah yang namanya tidak sadar. Saya mau garis bawahi kata tidak sadar. Tidak sadar boleh kita ganti dengan istilah lain, tidak tahu. Jadi, itu wilayah yang sebenarnya kita tidak tahu. Disitulah hidup si monster yang menjadi biang kerok kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana monster itu sampai bisa hidup di situ? Ada kisahnya, ada ceritanya. Kita ini hanyalah kumpulan pengalaman hidup kita. Pengalaman apapun, peristiwa apapun yang kita alami dalam hidup kita, itu semuanya terekam. Nah, sekarang saya masuk ke proses perekamannya. Kalau perekaman itu biasa saja, kita bisa memasukkannya ke wilayah bawah sadar. Seperti ketika kita merekam peristiwa-peristiwa netral. Tapi ada beberapa peristiwa yang gak netral, karena dia membawa nuansa jengkel, nuansa marah, nuansa sakit hati, nuansa cemburu, dan lain sebagainya. Emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif yang saya sadari dan saya memilih untuk menyimpannya di dalam, itu disebut supresi. Jadi supresi adalah upaya saya untuk menyimpan emosi negatif, pikiran negatif, perasaan negatif, dan saya sadar bahwa saya sedang menyimpan itu. Itu disebut supresi. Apapun yang kita supresi,
potensial mengganggu kita. Nah, ada peristiwa lain lagi yang juga kita rekam. Peristiwa itu adalah peristiwa yang kita tolak dalam hidup kita. Kita mengatakan pada diri kita sendiri, kenapa ini terjadi? Dalam bahasa rapper di Amerika sana, how can this shit happen to me? Kalau bisa saya tolak betul itu. Saya mau buang dari peristiwa hidup saya. Itu peristiwa yang tidak bisa saya terima. Kenapa menjadi bagian dari hidup saya? Nah, ketika kita mengalami suatu peristiwa, menolaknya, marah besar, dan menganggapnya bukan bagian dari hidup kita, dan kalau bisa saya buang, itu namanya represi. Nah, itulah yang kemudian tersimpan karena kita mau buang dan kita tolak keberadaannya, kita melakukan represi, dan apapun yang kita rekam tidak mungkin hilang, tidak mungkin pergi. Dia masuk ke bawah, tersimpan di wilayah tidak sadar. Nah, disitulah dia berkembang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Gitu, dan bahasa awam biasanya mengatakan bahwa terjadi peristiwa traumatis. Dalam psikologi kami menyebutnya traumata. Traumata itu peristiwa menyakitkan yang gak saya terima. Saya tolak kenapa ini terjadi. Nah, penolakan itulah yang menjadi traumata di dunia ketidaksadaran saya. Nah, di awal tadi saya katakan ini wilayah yang saya sudah tidak sadari. Karena itu, saya tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam, tapi yang saya tahu, saya merasakan vibrasinya di atas sini. Saya merasa bagaimana mood saya terombang-ambing, tidak enak sama sekali. Tapi di bawah sana ada yang sedang berfluktuasi, ada yang sedang bergerak-gerak, ada yang sedang bermanuver. Nah, itu semua saya simbolkan di sini. Saya beri tanda dengan warna merah. Itu luka-luka masa lalu kita. Semoga paham sampai di situ. Nah, dengan kata lain, saya ini aslinya baik. Saya ini aslinya ya relatif netral lah. Sampai saya kemudian ketemu dengan macam-macam peristiwa hidup yang saya impor. Dan peristiwa itu nggak saya terima. Penolakan saya pada peristiwa itu menyebabkan masuknya butiran-butiran memori ke ketidaksadaran saya. Saya represi itu, dia menjadi sakit yang hidup dalam diri saya. Nah, sakit-sakit itulah yang kemudian menjadi tombol-tombol sensitif dalam hidup saya. Nah, saya mau garis bawahi, di dalam saya ini ada tombol-tombol sensitif. Semakin banyak tombol-tombol sensitif itu, semakin rentan saya untuk terpancing marah, semakin rentan saya untuk terpancing meledak, eksplosif, seperti itu. Sekarang kita mulai paham kenapa ada orang yang meledak-ledak, ada orang yang marah di luar kendali. Dia pastilah sedang menyimpan bahan eksplosif dalam dirinya sendiri. Dan bahan eksplosif itu diimpor dari luar, dan dia kemudian sudah tidak tahu lagi ya, seperti apa rupanya bahan eksplosif itu. Yang dia tahu, dia merasakan ledakan-ledakannya dari dalam, dan dia kemudian mengekspresikan itu keluar. Dan sayangnya ya, ketika dia mengekspresikan itu, orang lain harus menjadi korban. Di dalam rumah biasanya istri atau anak menjadi korban dari ekspresi ledakan-ledakan itu ya. Peristiwa-peristiwa buruk menjadi luka-lukanya sendiri, dan luka-lukanya itu bermanuver di wilayah tidak sadarnya, membuat daya eksplosif atau daya ledak tertentu, dia meledak dan menyakiti orang-orang sekitarnya, dan orang-orang sekitarnya itu harus mengimpor lagi rasa sakit itu. Nah, begitulah rasa sakit itu bisa menular seperti virus yang sedang mewabah saat ini ya, dari satu orang ke orang yang lain.
dari satu generasi ke generasi yang lain. Begitulah cara psikoanalisis menjelaskan kenapa kita bertemu dengan monster-monster di sekitar kita. Mereka dulunya orang yang baik, tapi kemudian kemasukan, ya, bisa kita katakan kerasukan, peristiwa-peristiwa menyakitkan, mereka tolak itu, tersimpan di wilayah tidak sadar, menjadi semacam bahan eksplosif di situ. Nah, solusinya gimana untuk menghadapi orang seperti ini? Ada barang eksplosif di dalamnya. Daya eksplosifnya tergantung pada pengalaman yang disupresi tadi atau direpresi ke alam tidak sadar. Semakin saya menolak suatu peristiwa, semakin menyakitkan peristiwa itu, semakin besar daya eksplosifnya. Semakin lama saya menyimpan peristiwa itu, semakin besar daya eksplosifnya. Yang kita tahu seringkali bahwa di dalam rumah ini saya tiba-tiba saja nggak sadar kenapa ketemu dengan orang yang meledak seperti monster. Nah, dengan penjelasan tadi, saya berharap sudah muncul sedikit pemahaman kenapa orang yang tadinya manis bisa tiba-tiba terlihat seperti monster. Nah, ada beberapa terapis dalam psikologi, khususnya terapis yang paham betul dunia psikoanalisis, ya. Saya tadi menjelaskan ada beberapa aliran psikologi, tapi aliran dalam psikologi yang paling paham dengan dunia ketidaksadaran adalah aliran psikoanalisis itu. Dan terapis-terapis atau konselor yang akrab dengan aliran itu bisa membantu kita untuk meledakkan secara benar bahan eksplosif itu, sehingga tidak harus menyakiti istri atau anak, ya, ibu atau anak. Nah, banyak sekali orang sayangnya, ya, mereka tidak tahu bahwa mereka membawa bahan peledak dan terus-menerus menyakiti orang. Kalau bisa, ya, mudah-mudahan suatu saat nanti budaya terapi ini menjadi biasa dalam psikologi kita, dalam masyarakat kita. Karena ada kecenderungan di Indonesia ini ketika menemui psikolog berarti aneh. Enggak juga, enggak. Justru bagi saya, siapapun yang datang menemui psikolog itu bisa jauh lebih sehat daripada yang enggak datang. Karena mereka datang dengan kesadaran ada yang tidak beres pada diri saya, dan saya ingin membenahi itu. Nah, tugas kita ketika melihat orang yang eksplosif, disadarkan sebentar, disarankan kalau bisa menemui orang-orang yang paham. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya skill sedikit untuk membantu dia meledakkan emosinya, itu juga bagus, nggak harus ke psikolog, ya. Cuman kadang-kadang yang saya lihat awam itu nggak kuat ketika menemukan atau menemui ledakan yang di luar ekspektasinya. Mereka kaget, loh kok kayak gini? Bagi saya biasa saja, ya. Saya pernah misalnya ketemu dengan orang yang meledak seperti itu. Ya. Bahkan ketika saya tarik emosinya keluar, ya, rasa sakit yang dia bawa selama bertahun-tahun, dia tiba-tiba saja terjatuh dari kursi dan nggak bisa bangun. Bisa bayangkan betapa dahsyatnya bahan eksplosif itu kalau keluar, ya. Pernah juga satu peristiwa lain terjadi, dan lebih aneh lagi, seorang wanita 38 tahun, dia datang, tadinya biasa-biasa saja, lalu saya pelan-pelan ngajak ngobrol, lalu saya tarik sesuatu yang saya lihat sebagai bahan eksplosif yang dia pelihara, dan tiba-tiba saja dia terjatuh dari kursi dan berguling-guling di lantai selama hampir 30 menit. Saya biarkan seperti itu, ya, dan saya nggak perlu kaget karena saya sudah terbiasa dengan pengalaman-pengalaman bertemu dengan orang yang punya yang membawa bahan peledaknya. Itu hal yang biasa kalau kita ketemu dengan orang-orang yang membawa bahan eksplosif dalam ketidaksadarannya. Yang mau saya katakan bahwa dengan belajar psikoanalisis atau dunia ketidaksadaran tadi, kita perlu melihat bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan itu adalah orang-orang yang kalau bisa didorong untuk terapi, diajak terapi. Karena mereka sendiri nggak tahu
nggak paham. Sesuatu dari ketidaksadarannya naik ke atas dan menyiksa dia, dan dia ikut-ikutan menyiksa orang sekelilingnya. Nah, itu yang membuat saya prihatin, ya. Jadi kalau bisa diajak untuk ke sana. Ya. Kita sudah ketemu dengan aliran yang pertama, psikoanalisis. Menurut saya itu aliran yang sangat bagus menjelaskan tentang munculnya monster dalam rumah, ya. Kita tinggalkan sebentar aliran itu. Saya ingin perkenalkan dengan aliran berikutnya, humanistik. Jalan humanistik ini sedikit berbeda dengan psikoanalisis tadi. Jalan humanistik mengatakan bahwa kita ini sakit karena membawa banyak penolakan di masa lalu. Penolakan itu kalau dibahasakan secara sederhana adalah kumpulan jangan dalam hidup kita. Jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Akibatnya kita kehilangan kebebasan di masa lalu. Kita kehilangan peluang untuk tumbuh dalam cara kita sendiri, untuk berkembang seperti yang kita mau. Itu rasa sakit yang luar biasa ketika kita harus tumbuh dalam cara bukan yang kita mau. Nah, orang humanistik melihat itu, ya. Pelaku kekerasan itu adalah orang yang miskin betul dalam hal diterima. Cerita kehidupan mereka banyak berisi penolakan-penolakan. Bahkan semakin keras seseorang, semakin eksplosif seseorang, itu bisa menunjukkan berapa banyak penolakan yang sudah dia terima dalam hidup. Nah, ada begitu banyak jangan yang membatasi kita untuk tumbuh dan berkembang dalam cara kita masing-masing, dan itu menjadi rasa sakit. Obat yang ditawarkan aliran humanistik adalah terima mereka. Itu yang mereka sangat butuhkan. Kalau memungkinkan, bantu dia untuk melepaskan bungkusan penolakan yang sudah membelit dia seumur hidup. Yang namanya manusia itu pasti masih punya hati, tapi hatinya benar-benar terbungkus oleh macam-macam penolakan dalam hidupnya, sehingga hatinya itu nggak bisa lagi memancarkan sayang dengan bagus, kepedulian dengan bagus, caring apalagi. Bukannya dia nggak bisa mencintai, tapi cintanya itu tertutup oleh rasa sakit akibat penolakan dalam hidupnya. Nah, saya ingin cerita satu pengalaman, ya. Bertemu klien lain. Tadi saya sudah cerita tentang 2 klien, ini klien lain lagi. Seorang suami datang menemui saya, "Pak, tolong saya. Istri saya itu sudah mulai melihat makhluk aneh. Kadang dia melihatnya di dapur, kadang dia melihatnya di atas kulkas. Aneh sekali, Pak. Tolong bantu saya. Apa dia kemasukan jin atau apa?" Udah, dibawa ke sini dulu aja. Lalu mereka datang, mereka duduk depan saya berdua. Istrinya tuh lusuh sekali, kurus sekali. Bajunya juga berantakan ketika datang. Dia sudah nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Lalu suaminya mulai membuka obrolan. Dia bilang, "Ini istri saya, ini saya nggak tahu Pak, dulunya dia tuh segar, semangat menjalani hidup, tapi kok tiba-tiba kayak gini, kenapa ya? Saya sayang sama dia, saya peduli sama dia, tapi kok jadi seperti ini ya Pak, ya bantu saya." Nah, ketika dia asik bercerita tentang istrinya, dia muji-muji istrinya, saya lihat mata istrinya itu menatap tajam ke samping, ke dia. Saya merasa dia nggak beres. Lalu saya bilang, "Begini Pak, saya kalau boleh diizinkan berdua dengan istri Bapak dulu. Mungkin ada sesuatu yang pribadi mau diceritakan, nanti saya akan persilakan Bapak kembali masuk ke sini untuk kita bicarakan bareng-bareng." Suaminya setuju. Istrinya kemudian cerita tentang kekerasan yang dia alami, ya. Bahwa dulunya dia itu sampai tega meninggalkan keluarga besarnya, dan keluarga besarnya itu membuang dia
karena mengambil keputusannya sendiri, dan dia yakin inilah suami yang cocok buatnya. Kemudian berumah tangga, dan dia istri yang telaten, istri yang penuh semangat, dan usaha mereka menjadi usaha yang sangat besar di satu kota. Dia pengusaha yang besar. Kemudian suaminya ini ya, pelan-pelan di tengah kesuksesannya itu, suami mulai berlaku keras, bahkan sampai memukul, kadang menjambak, menarik ke sana kemari, membanting istrinya sendiri. Istrinya kaget luar biasa, kok seperti ini ya? Dan yang kemudian terjadi, istrinya sudah gak tahan, dia pengen ngekos aja katanya. Tapi semakin dia pengen ngekos, semakin suaminya melakukan tindakan-tindakan abusif tingkat parah seperti itu. Dia merasa sudah berkorban luar biasa meninggalkan keluarganya, dan ketika orang yang benar-benar menjadi sandaran hidupnya itu berlaku seperti itu, dia putus harapan. Dia nggak punya teman cerita, dia banyak berdiam diri di rumah di tengah kekerasan itu, dan apa yang terjadi? Dia mulai berimajinasi, ada orang yang mendengarkan dia, ada orang yang peduli pada dia, ada orang yang memahami betapa sakitnya dia. Karena dia nggak punya teman, suaminya itu betul-betul pencemburu dan membatasi, dia juga sudah putus hubungan dengan keluarga, maka dia membuat teman imajiner dalam kepalanya sendiri. Nah, teman-teman imajiner itulah yang kemudian pelan-pelan menjadi real, kelihatan seperti makhluk yang hidup di rumah. Saya tanya, makhluk itu bagaimana buat kamu? Saya senang Pak, kadang saya di kamar mandi bisa sejam ngobrol dengan dia, kadang saya di dapur ngomong sendiri karena dia ada di atas kulkas. Nah, bisa dibayangkan macam-macam gangguan itu ternyata ya, muncul karena kita nggak bisa menghandle emosi di dalam kita, kita nggak bisa mengatasi lagi gejolak yang muncul di dalam kita. Saya pelan-pelan berpikir, suaminya ini keterlaluan. Dia datang ke saya membawa citra baik, sementara istrinya kemudian menjadi korbannya. Dia juga nggak merasa bersalah. Saya ajak istrinya untuk terbuka di depan suaminya. Saya buat aturan, tolong selama istrimu cerita, kamu tidak punya hak sedikit pun untuk menyelanya. Biarkan dia cerita sebebas-bebasnya. Begitulah kami sampai pada kesepakatan, dan istrinya mulai cerita banyak, bla 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 bla. Begitu suaminya mau menyela, terutama kalau suaminya nggak setuju, dia menyela, saya bilang, hai, ingat perjanjian kita tadi. Dan begitulah istrinya mengeluarkan semua. Terus suaminya masih membela diri, ya. Dan suami istrinya semakin marah dengan pembelaan diri suaminya itu. Dia kemudian mengeluarkan lagi gejala-gejala anehnya di depan saya. Saya bilang, nggak apa-apa, kamu aneh di sini, oke, nggak apa-apa, itu kamu pantas kok untuk aneh karena kamu membawa rasa sakit seperti itu. Kamu nangis, mau teriak, silahkan, mau kencangin genggaman tanganmu, silahkan. Gitulah, saya minta suaminya untuk kembali keluar, dia cerita lagi. Dalam satu sesi, ya, kami 6 kali sesi, dalam satu sesi jumlah obrolan kami itu 3-4 jam. Saya sengaja melakukan itu, kenapa? Karena saya tahu betul secara humanistik. Nah, sekarang kita bicarakan model humanistik ya. Istrinya ini membawa rasa sakit dan dia kehilangan orang-orang yang bisa mendengarkan dia dalam hidupnya. Dia kehilangan orang-orang yang bisa mengerti dia dalam hidupnya. Dan momen ini saya manfaatkan betul. Saya hanya diam. Saya hanya ngomong paling setiap setengah jam atau 40 menit. Saya hanya bilang, oh gitu ya, ada lagi yang perlu kamu ceritain. Dia ngalir lagi tanpa sadar, kadang 45 menit ngomong sendiri. Setelah itu saya bilang lagi, mungkin masih ada yang pengen kamu ceritain. Dia cerita lagi. Sampai suatu saat dia diam. Saya bilang, oke, hari ini cukup. Kamu udah banyak cerita, aku paham sedikit apa yang kamu rasakan. 4 hari lagi kamu kesini ya. Dia datang, ya prosesnya sama.
Tapi wajahnya pelan-pelan segar. Dia memuntahkan banyak emosi yang ketahan di dia. Nah, muntahan-muntahannya itulah yang saya biarkan keluar. Karena itulah yang menghasilkan gambar-gambar seperti atau makhluk-makhluk yang dia lihat tadi, ya. Sampai suatu saat saya bilang ke suaminya, lihat yang terjadi sama istrimu seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang pengen kamu omongkan secara terbuka dengan istrimu. Istrimu itu cuma meminta satu hal di kamu, yaitu kamu terbuka untuk mengatakan ke dia tentang perselingkuhan yang pernah kamu lakukan. Cuma itu kok. Istrimu bilang, begitu kamu mengaku selingkuh, saya maafkan dia 100%. Suaminya bilang, gimana mungkin Pak saya selingkuh? Istri saya ini yang bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Saya bilang, saya cuma menyampaikan istrimu itu sakit karena kamu melakukan kekerasan ke dia sejak kamu berselingkuh, dan dia tahu itu dan dia diam-diam saja tanpa pernah mau ribut sama kamu. Nah, tuntutan dia cuma satu sederhana, kok kamu cuma bilang, iya saya selingkuh, saya minta maaf. Dan dia sudah jamin akan memulai lagi hidup baru dengan kamu. Tapi suaminya kemudian nggak mau mengakui itu. Saya biarkan, ya sudah, kalau kamu merasa belum bisa cerita hari ini, saya ada janji dengan istrimu di pertemuan berikutnya kamu antar dia ke sini. Mereka datang lagi, ngobrol lagi sekitar 4 jam tanpa henti. Sampai suatu saat saya bilang, oke, sekarang aku pengen ngomong ke kamu secara pribadi. Saya masuk ke dunia suaminya ini, dan suaminya itu di luar kendali menangis seperti anak kecil. Dia cerita bagaimana masa lalunya, dia begitu tersiksa dan bla 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 bla. Lalu dia kadang mengatakan, saya nggak bisa kontrol, tangan saya tiba-tiba pengen memukul, tangan saya pengen menendang dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pelan-pelan dia sadar bahwa kekerasan yang dia lakukan itu bisa dia lihat terhubung sama masa kecilnya sendiri yang penuh dengan kekerasan. Dan dia sudah nggak tahu kenapa, ya, tangannya tiba-tiba aja ingin menampar, mulutnya tiba-tiba aja ingin menyemprot dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ya, orang-orang ini bisa sembuh bila didengarkan. Banyak hal yang dia tidak terima dalam hidupnya, cukup dengan mendengarkan, mereka memuntahkan semua penolakan-penolakan, rasa sakit itu dalam hidupnya. Dan bersamaan dengan mengeluarkan itu, ada ruang lebih ringan di dalam hatinya. Dan itu yang kemudian membantu dia bisa melihat lebih jernih kenapa dia menjadi seperti monster bagi istrinya. Bayangkan, hanya dengan mengatakan bahwa iya, saya memang selingkuh dan saya minta maaf dan seterusnya, istrinya tiba-tiba saja merasa segar. Dan terapi itu berakhir cukup aneh, ya. Cukup aneh. Anehnya di situ. Istrinya hanya menunggu satu hal kecil dari suaminya, dan ketika yang dia tunggu itu keluar, dia tiba-tiba saja merasa, oke, saya hanya butuh kejujuran kok Pak dalam hidup saya. Saya mencari kejujuran, tapi yang saya dapat perlakuan keras selama bertahun-tahun. Hanya itu kok. Saya nggak menuntut banyak dari dia. Saya hanya ingin kejujuran, dan hari ini kejujuran itu saya dengarkan. Sudah, yang lalu-lalulah. Dalam hati saya bilang, kamu ini istri yang luar biasa. Hatimu sangat bagus, dan suamimu juga semoga belajar dari peristiwa ini untuk bisa lebih lembut ke kamu. Nah, judul kita hari ini tentang kelembutan, ya. Kelembutan itu terjadi ketika penyebab kekerasan sudah keluar. Manusia pasti lembut. Itulah keyakinan orang-orang humanistik. Manusia itu pada dasarnya baik, hanya saja hatinya yang baik itu dibungkus oleh rasa marah akibat penolakan. Nah, bungkusannya itu yang kita lepaskan.
Caranya bagaimana? Ya tadi, biarkan mereka memuntahkannya lewat cerita, dan kita dengarkan sampai mereka merasa lega dan bisa melihat dirinya sendiri lebih jernih. Ini loh yang buat aku begitu jahatnya pada orang-orang sekitarku. Ya. Nah, jalan humanistik adalah jalan di mana kita menjadi pendengar yang baik di tempat yang pas dan di waktu yang pas. Tantangannya berat sekali, apalagi kalau keluarga sudah mengalami kekerasan, tidak mudah menjadi pendengar yang baik. Karena itu ada bagusnya dimediasi oleh terapis atau konselor lewat model terapi keluarga atau perjumpaan bareng-bareng. Seperti yang saya lakukan tadi ya. Saya hanya memberi syarat ke mereka ketika istrimu cerita, kamu kehilangan hak untuk menyalanya. Biarkan dia memuntahkan marahnya atau macam-macam sakitnya. Begitupun dengan kamu punya jatah nanti dan istrimu akan mendengarkan kok, gitu ya. Dengan saling mendengarkan seperti ini, racun-racun itu keluar dengan sendirinya. Begitu racun-racun itu keluar, penglihatan jernih muncul dengan sendirinya. Nah, saya pribadi seringkali secara bergantian menggunakan model psikoanalisis tadi ya, yang melihat masa lalu dan ketidaksadaran itu. Saya kadang-kadang juga menggunakan jalan humanistik. Cuman untuk jalan humanistik ini saya harus boros waktu memang. Bayangkan 6 kali ketemu dikali 4 jam. Itu berapa ya? 24 jam sendiri. Untuk mendengarkan. Dan itu butuh fokus memang. Butuh konsentrasi ya. Nah, semoga paham sampai di situ. Sekarang saya mau masuk ke psikologi timur. Psikologi barat itu menarik sekali untuk menjelaskan perilaku manusia, menarik sekali untuk menjelaskan ada apa sih di dalam manusia itu sampai dia berperilaku aneh begini dan begitu, sampai dia menjadi monster dalam rumah bagi anak, bagi istrinya. Menarik sekali teori itu. Tapi saya pribadi lebih tertarik dengan psikologi timur. Lebih tertarik. Saya kadang-kadang menggunakan psikologi barat, tapi belakangan ini ya, saya semakin bergerak ke arah timur. Kenapa begitu? Saya punya tokoh idola dari aliran psikoanalisis tadi. Namanya Carl Gustav Jung. Dia pakar betul dalam hal ketidaksadaran manusia. Sehingga dulunya di masa studi saya sangat serius mempelajari ketidaksadaran manusia. Saya menganggap itu dunia yang paling penting untuk dimengerti. Ya, karena dari situlah muncul macam-macam monster tadi. Nah, ketika masuk lebih dalam ke pemikirannya Jung, saya kaget sendiri, tercengang sendiri ketika menemukan ucapannya yang berbunyi seperti ini. What the East knows about the human mind is at least 2,000 years ahead of Western psychology. Psikologi timur itu sudah tahu banyak tentang jiwa manusia. 2000 tahun lebih maju daripada psikologi barat. Saya tercengang. Kok bisa? Saya lebih tercengang lagi ketemu dengan pakar intelijensi emosional. Dia masih hidup sampai sekarang. Kalau pernah dengar istilah intelijensi emosional, itu dikemukakan oleh Daniel Goleman ini. Dia bilang, psikologi Asia itu sudah membuktikan daya tahannya yang luar biasa. Sudah bertahan hidup lebih dari 2000 tahun. Teori-teori barat tentang kepribadian manusia masih terlalu muda kalau mau dibandingkan dengan psikologi Asia. Artinya, dia sepakat dengan Jung bahwa teori timur itu luar biasa dalamnya. Saya lalu masuk ke psikologi timur dan tercengang sendiri. Memang bagus psikologi ini, sederhana sekali, tapi tantangannya berat. Ya, saya mau ajak teman-teman, bapak ibu semua untuk masuk ke dunia itu. Saya lalu ke Inggris. Di sana saya belajar psikologi timur karena di Indonesia nggak ada. Agak aneh ini ya, bahwa psikologi timur itu saya pelajari di sana, seharusnya di sini. Tapi psikolog-psikolog Indonesia itu kok pada nggak
tertarik ya, mereka tertarik dengan psikologi barat. Sementara saya di sini belajar psikologi barat dan kemudian tercengang dengan psikologi timur dan harus ke Inggris untuk belajar. Tapi di sana bukan psikologi timur namanya psikologi transpersonal ya. Begitulah saya ke sana belajar psikologi transpersonal dan semakin masuk ke dalam psikologi timur. Dan saya berkesimpulan bahwa psikologi yang paling sederhana adalah psikologi timur. Meski sederhana, tapi tidak mudah. Tidak mudah. Psikologi barat itu rumit, penjelasannya sedikit sangat-sangat sistematis, ya. Tapi tidak sedalam timur. Nanti saya tunjukkan pelan-pelan, ya. Dalam psikologi timur, kebahagiaan itu tidak usah dicari kemana-mana. Kebahagiaan itu ada di dalam saya, ada di dalam Bapak Ibu semua. Nggak usah kemana-mana mencarinya, nggak akan dapat. Tinggal diakses saja kalau mau. Masalahnya punya username dan password enggak? Oleh karena itu, ya, lewat terapi timur kita diajak untuk mengingat kembali username dan password untuk bahagia. Yakinlah, di bawah ketidaksadaran yang mengerikan itu ada cahaya. Siapapun yang sudah mengakses cahaya itu sudah nggak bakal lagi takut sama yang namanya ketidaksadaran. Itu barang ya memang mengganggu, tapi ternyata nggak parah-parah banget lah ya. Itu bagi yang sudah melihat cahaya di dalam dirinya sendiri. Dan cahaya itu harus diakses kalau pengen benar-benar bahagia. Nah, bagi orang yang mengakses cahaya itu, wilayah tengah ini sudah tidak lagi mengganggu ya. Wilayah tengah itu sudah tidak lagi mengganggu. Nah, cahaya di dalam kita itu namanya jiwa, bukan ketidaksadaran. Jadi di bawahnya ketidaksadaran tadi yang berisi monster-monster itu, ternyata di situ ada jiwa. Nah, jiwa itu semestinya sangat bagus. Cuman seringkali disalah mengerti dalam psikologi ya. Jadi kalau pengen sehat, ketemulah dengan si jiwa ini. Sekarang, kalau ketidaksadaran kita sudah tenang, sudah nggak goyang-goyang lagi, gejolaknya itu sudah surut, maka kita bisa melihat jernih ke bawah. Tidak ada bahaya sama sekali bagi orang yang sadar. Masalahnya banyak orang yang tidak sadar, dan orang-orang yang tidak sadar inilah yang terus-menerus diganggu oleh tombol-tombol atau monster-monster di ketidaksadarannya sendiri. Oleh karena itu orang timur bilang obat semuanya gampang kok. Kita menyadari monster-monster yang kita pelihara. Dan itu tentu saja tidak gampang ya. Ada satu latihan. Ini contoh latihan yang sederhana tapi sulit. Namanya latihan karunia. Karunia itu kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia artinya belas kasih. Bahasa Sanskertanya karuna. Bahasa Indonesianya karunia. Bahasa Jawanya ulas asih. Bahasa Inggrisnya compassion. Kalau kita bisa mempraktekkan compassion ini, selesai sudah masalah yang ribet tadi. Tiba-tiba aja rontok dengan sendirinya. Itu sebabnya ya, di barat sana sekarang sedang mulai tenar yang namanya compassion. Latihan untuk mengembangkan karunia, latihan untuk mengembangkan ulas asih. Latihannya simpel sekali, tapi tidak mudah ya. Nah, logikanya begini sebelum sampai ke latihan itu ya. Pelaku kekerasan membawa marah dalam hidupnya.
Kemarahan itu ibarat api. Selama api itu belum ketemu air, api itu bakal menjadi-jadi. Tapi setelah ketemu air, api kemarahan itu bakal mereda dan hilang dengan sendirinya. Air itulah yang kita sebut karunia atau karuna dalam bahasa Sanskerta, welas asih dalam bahasa Jawa, atau compassion dalam bahasa Inggris. Nah, latihan untuk memunculkan atau mengalirkan air itu dari dalam diri kita sendiri, itulah yang disebut latihan karunia atau latihan compassion atau latihan welas asih. Ada satu cerita, suatu saat Siddhartha Gautama berjalan di suatu desa untuk menyebarkan ajaran kebaikan. Tiba-tiba datang satu pemuda. Dia memaki-maki. Dia bilang, kamu tuh orang tolol, sok bijak dan lain sebagainya. Gak usah soalin. Aku tahu kamu gak ngerti apa-apa, kamu hanya orang tolol. Buddha diam. Malah dia tersenyum ke orang itu. Lalu dia bilang begini, kalau kamu membeli hadiah, terus hadiah itu kamu kasih ke aku, dan aku tidak terima hadiahmu, terus untuk siapa hadiah itu? Karena aku beli, aku yang punya, ya aku ambil kembali. Buddha bilang begini, marahmu pun begitu. Kamu kasih ke aku, kalau aku nggak terima, untuk siapa marah itu? Dia akan kembali ke kamu, membakar dirimu sendiri. Karena itu, buang marahmu, ganti dengan rasa sayang pada orang lain. Kenapa saya menceritakan ini? Kita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah, tanpa sadar sudah mengimpor luka-luka yang dibawa oleh orang yang menyakiti kita, kita tanpa sadar menyimpannya. Kalau kita mau memutuskan, benar-benar mau memutuskan rantai kekerasan itu, sudah, kita nggak usah urusi orang yang menyakiti kita, kita memuntahkan rasa sakit yang sudah terlanjur kita impor dari mereka dengan cara karunia tadi. Ya. Latihan karunia adalah latihan di mana kita dengan tenang melihat bahwa orang yang menyakiti kita adalah orang yang sedang membawa rasa sakit. Rasa sakit itu dia dapatkan dari generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya dia dapatkan dari generasi sebelumnya lagi. Jadi ada semacam aliran mata rantai rasa sakit. Dan dalam hidup kita, kita berada di rumah yang sama dengan orang itu. Langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah menghentikan alirannya. Cukup sampai di sini, cukup sampai di dia. Kalau toh dia sudah masuk ke saya, it's okay, saya menerima itu, dan kalau bisa saya muntahkan itu. Saya maafkan dia yang tolol, yang tidak bisa melihat rasa sakitnya. Dan kalau memungkinkan buat saya untuk bantu, saya bantu. Kalau memungkinkan buat saya untuk menyadarkan, saya sadarkan. Kalau memungkinkan buat saya untuk membawa dia ke terapis atau konselor, saya bantu dia. Tapi yang paling penting adalah saya mengurusi diriku sendiri yang sudah tertular rasa sakit itu. Karena kalau saya tidak menyelesaikan ini, soal waktu saja, saya akan memindahkannya kepada orang lain. Itu pasti. Rasa sakit itu seperti virus yang menular dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi lain. Nah, karena itu orang Timur bilang, obat terbaik untuk rasa sakit yang sudah terlanjur muncul di dalam diri kita adalah karunia tadi, welas asih tadi, cinta tadi. Cinta di sini berarti kita mau mengatakan cukup sampai di sini. Saya sudah tertular dan semoga saya tidak lagi menulari orang lain.
Itulah yang disebut ulas asih. Saya paham kenapa orang itu menyakiti saya. Saya paham saya sudah tertular. Dengan latihan karunia, dengan latihan ulas asih, saya peduli pada dia. Saya tidak lagi marah pada dia. Saya tahu sekarang kenapa monster-monster itu hidup, karena mereka membawa benih monster yang dia impor dari orang-orang lain di sekitarnya, dan orang-orang lain itu juga mengimpor. Saya kira itu poin-poin besar yang ingin saya sampaikan. Ada pandangan psikologi barat, ada pandangan psikologi timur. Di psikologi barat ada 5 aliran besar. Saya lihat bahwa ada 2 aliran dalam psikologi barat yang bisa kita gunakan, yaitu psikoanalisis dan humanistik. Itu sudah cukup membantu kenapa kita hidup dengan monster-monster itu. Dan jangan salah, kalau kita tidak mengembangkan karunia, ulas asih, karuna, yakinlah kita juga bisa menjadi monster bagi orang lain. Saya kira cukup sampai di situ untuk materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya tambahkan sedikit lagi. Kalau karunia itu berat, ada tahapannya yang bisa kita lakukan untuk pelan-pelan memunculkan karunia. Karena itulah saya pribadi mengembangkan terapi eling lan awas. Itu tahapan untuk pelan-pelan mengembangkan karunia. Jadi latihannya sederhana. Di tahap pertama saya akan merilekskan badan siapapun yang datang ke saya. Kenapa? Karena badan ini sudah menderita cukup lama akibat monster-monster di dalam ketidaksadaran itu. Badan kita ini netral kok. Badan kita ini biasa saja kok. Dia hanya menerima vibrasi negatif. Akibatnya banyak bagian-bagian tubuh kita yang harus menanggung sakit. Seringkali laporan yang saya terima dari klien saya, lambungnya bengkak lah, kepalanya sakit lah, bahunya ketarik lah, otot perutnya kram lah, dan lain sebagainya. Itu bukan sakit alami, itu sakit kiriman. Dia disantet oleh ketidaksadarannya. Jadi penyantet paling mengerikan adalah ketidaksadaran kita sendiri. Itu tukang santet yang paling berbahaya, karena dia bisa membuat badan kita menjadi sakit. Nah, badan yang sudah tegang ini saya perlu rilekskan dulu. Biasanya saya butuh sekitar 5 hari sampai benar-benar rileks. Setelah itu saya perdalam lagi relaksasinya dengan melakukan awas pada badan. Badannya saya rilekskan bagian demi bagian supaya benar-benar ketegangan yang tersimpan di badan itu pergi. Setelah itu, saya pelan-pelan mengajak dia untuk melihat dengan berani, tanpa takut pada monster-monster yang terlanjur masuk ke dalam sistemnya dia. Karena monster-monster itu nggak bahaya kok, dia cuma menakut-nakuti saja. Kalau kita bisa tenang melihatnya, monster-monster itu pasti pergi dengan sendirinya. Asal kita melihat dengan sadar. Nah, dengan terus-menerus berlatih melihat monster itu akan keluar dengan sendirinya. Itu pelan-pelan. Setelah itu, kita beraktivitas seperti biasa, normal-normal saja. Cuma di saat kita beraktivitas, monsternya keluar, kita sadar, aku merasakan aliran monster ini sampai lambungku kok terasa tegang ya. Enggak masalah, biarkan saja ketegangan itu. Sekarang, saya mau mengatakan sesuatu, the magic of letting, ya, of letting go itu luar biasa. Jadi ketika ada ketegangan di badan, jangan panik. Rasakan ketegangan itu, biarkan dia muncul, dan magicnya akan keluar dengan sendirinya. Ketegangan itu tiba-tiba saja pergi. Ada rasa nyeri di kepala, dan kita tahu bahwa rasa nyeri itu akibat kita disantet oleh tidak sadar kita. Begitu kita merasakan rasa nyeri itu, jangan panik. Tidak usah buru-buru meminum painkiller seperti Ponstan atau apalah macam-macam jenis obat untuk menghilangkan rasa sakit. Cukup sadari rasa sakit ini sedang muncul sekarang, terasa di bagian belakang kepala saya.
Dan saya tahu bahwa tadi saya baik-baik saja, tapi sesuatu kemudian muncul dalam pikiran saya, rasa sakit ini keluar. Hindari minum obat. Ya. Nikmati rasa sakitnya dan yakinlah rasa sakit itu akan pergi dengan sendirinya. Begitu rasa sakit seperti itu pergi, biasanya dia tidak lagi mengganggu. Inilah the magic of letting go. Inilah the magic membiarkan semuanya terjadi alami, tanpa rasa takut, tanpa rasa panik, tanpa rasa cemas. Kapan-kapan dicoba sendiri ya. Ketika merasakan dada nyeri atau perut sakit, ada tarikan otot, kepala sakit, dan kita tahu bahwa rasa sakit ini bukan rasa sakit alami, tapi rasa sakit yang disebabkan oleh getaran, ya, gejolak dalam ketidaksadaran saya. Kalau rasa sakitnya adalah kiriman ketidaksadaran tadi, coba deh, santai, jangan minum obat, biarkan itu terjadi secara alami. Nanti dia akan susut, awalnya aja seperti ini, nanti dia akan pelan-pelan menyusut, dan setelah itu pergi. Begitu kita bisa menghandle rasa sakit itu, biasanya nggak datang-datang lagi. Seperti itu. Nah, itu metode paling simpel untuk menyembuhkan rasa sakit di badan akibat kiriman atau santet dari ketidaksadaran tadi. Lalu tahap terakhir, kita mengembangkan karunia atau welas asih atau compassion tadi. Itu terakhir sekali. Yang penting kita beresi dulu ketidaksadaran kita. Kalau sudah beres, nantinya memaafkan itu gampang kok, nggak sulit, ya? Nggak sulit. Semoga sampai sejauh ini pemahaman sudah muncul, dan kalau toh ada pertanyaan silakan, saya akan menjawab sebisa saya. Terima kasih. Semoga bahagia. Amin.